Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Adisti Fadila Pohan, mahasiswi dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai miositis hingga nanti bagaimana pencegahannya. Yang pertama itu mengenai pengertian miositis. Miositis biasanya mengacu pada peradangan atau pembengkakan umum pada otot. Nah, banyak orang mengalami nyeri otot setelah melakukan olahraga berat atau kegiatan fisik yang berat, di mana kondisi ini biasanya bersifat sementara dan nantinya membaik dengan istirahat. Tetapi ada kondisi lain penyebab miositis. Yang pertama itu seperti infeksi, cedera otot akibat pengobatan, penyakit bawaan, ketidakseimbangan elektrolit, dan penyakit tiroid, yang mana kondisi lain ini lebih bersifat ke autoimun pada tubuh masing-masing. Kemudian itu mengenai gejala miositis. Nah, gejala miositis ini seperti kelemahan otot, pembengkakan, dan kerusakan otot yang seringkali muncul secara bertahap. Tetapi kita orang awam juga bisa nih mengetahui gejala yang cukup mudah dilihat seperti kesulitan bangun dari kursi, menaiki tangga, kesulitan memegang benda dengan tangan, penderita bisa jatuh, kemudian sulit mengangkat lengan, kesulitan menelan, dan gejala lainnya. Bisa dilihat gambarnya seperti ini kira-kira nanti gejala yang dialami. Nah, ada ruam-ruam merah di beberapa bagian kulit, kemudian tangan yang sedikit kaku. Kemudian itu ialah jenis miositis. Nah, jenis miositis ini ada 3 jenis. Yang pertama itu polimiositis atau kita singkat saja dengan PM. PM ini lebih sering terjadi pada wanita daripada pria dan biasanya itu terjadi setelah usia 20 tahun. Nantinya selama beberapa minggu atau bulan, beberapa otot menjadi lemah dan secara bertahap menjadi semakin lemah. Dan yang paling terpengaruh itu ialah otot pinggul dan paha, lengan atas, punggung bagian atas, area bahu, dan otot yang menggerakkan leher. Nah, bisa dilihat di gambar ini, Dek. Yang merah-merah inilah bagian tubuh yang bisa terpengaruh oleh polimiositis. Nah, kesulitan yang dialami jika terkena polimiositis ini seperti meluruskan otot, menuruni tangga atau menaiki tangga, kemudian mengangkat barang, memperbaiki rambut atau meletakkan barang di rak yang tinggi, mengangkat kepala dari tempat tidur saat berbaring, otot menelan pun juga bisa terpengaruh. Kemudian jenis miositis yang kedua itu ialah inclusion body myositis atau inklusi tubuh miositis. Nah, kita singkat saja dengan IBM. IBM ini ialah penyakit yang utamanya menyerang pria bukan wanita, sehingga hal ini kebalikan dari polimiositis tadi yang kakak jelaskan. Dan terutama hal ini terjadi pada mereka yang berusia di atas 50 tahun. Penyakit ini juga mempengaruhi otot yang berbeda dari miopati inflamasi lainnya. Nah, nantinya kelemahan progresif perlahan pada otot pergelangan tangan dan jari dan otot di depan paha atau paha bagian depan. Nah, nantinya juga otot-otot ini yang mengangkat bagian depan kaki juga mungkin terpengaruh seiring berjalannya waktu. Tetapi kelemahan dari dua hal ini mungkin tidak sama di kedua sisi tubuh kita. Bisa saja yang terkena sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Nah, bisa dilihat di gambar, Dek. Inilah bagian-bagian yang biasanya terpengaruh oleh inclusion body myositis ini atau IBM. Kemudian jenis yang ketiga itu ialah dermatomyositis. Nah, dermatomyositis ini atau kita singkat saja dengan DM selama beberapa dekade itu dianggap dengan polimiositis dengan ruam gitu, yang artinya disamakan dengan jenis yang pertama gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu akhirnya diketahuilah bahwa kedua penyakit itu memiliki beberapa perbedaan yang mendasar, dan bagi kebanyakan dokter manifestasi DM pada kulit yang membuatnya menjadi kelainan yang berbeda di antara penyakit otot lainnya, termasuklah si polimiositis tadi. Nah, untuk gejalanya sendiri dari dermatomyositis ini yaitu seperti ruam kemerahan atau keunguan yang khas yang seperti kakak lihatkan tadi di gambar sebelumnya kan, ada tangan yang warna merah gitu. Dan hal ini dimungkinkan karena peradangan pembuluh darah di permukaan kulit. Kemudian kulit pun mungkin bersisik
kering dan kasar sehingga kelihatan seperti terbakar sinar matahari. Nah, di gambar ini inilah bagian-bagian tubuh yang berwarna merah ini yang terpengaruh oleh dermatomyositis, sama seperti polimiositis itu. Selanjutnya itu mengenai proses tubuh. Nah, kita tentukan dulu bagaimana sih proses tubuh secara normal gitu, dan bagaimana proses otot tubuh ketika terkena penyakit miositis. Yang pertama itu proses tubuh secara normal, di mana nantinya ketika serat otot normal dilihat dari bawah mikroskop, mereka terlihat seperti potongan puzzle yang cocok satu sama lain dengan rapi. Nah, bisa dilihat antara satu dengan yang lainnya cukup rapi gitu bentuknya kan, Dek. Nah, sedangkan kalau misalnya proses otot tubuh yang tidak normal itu, yang pertama itu kita bahas pada polimiositis, di mana nantinya sel-sel inflamasi dari sistem kekebalan menyerang sel-sel otot yang sebelumnya sehat menjadi bulat dan ukurannya bervariasi. Ukurannya berbeda-beda antara sel satu dengan sel yang lainnya gitu kan, bisa dilihat di gambar kan, Dek. Kemudian yang kedua itu inclusion body myositis. Nah, proses tubuh pada IBM ini nantinya ditandai dengan serabut otot yang mengandung ruang kosong seperti gelembung atau vakuola dan gumpalan bahan seluler atau badan inklusi. Nantinya sel radang dapat dilihat di antara serabut-serabut tersebut. Kemudian untuk dermatomyositis ini nantinya sel inflamasi terkonsentrasi di sekitar pembuluh darah di perbatasan bundel serat otot, dan nantinya serat di daerah ini sering menyusut dan nantinya sel inflamasi terkadang terlihat membentuk manset di sekitar pembuluh darah. Selanjutnya kita harus tahu nih apa saja sih penyebab mengapa miositis ini bisa terjadi gitu. Nah, miositis ini sebenarnya seringkali sulit untuk didiagnosis secara langsung oleh dokter gitu, karena banyak dokter ini tidak mengenal penyakit dan gejalanya. Tetapi dilihat dari banyaknya kasus atau banyaknya orang yang mengalami ini terjadi setelah melakukan olahraga berat atau aktivitas fisik yang berat. Selain itu, penyebab lainnya itu seperti peradangan pada tubuh, infeksi, penggunaan obat, dan juga cedera. Selanjutnya ialah bagaimana cara mengatasi agar permasalahan miositis ini tidak terjadi kepada kita. Nah, seperti yang kita tahu kan bahwa kegiatan fisik atau olahraga itu kan salah satu hal yang bagus gitu kan, Dek, ya, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Tetapi kembali lagi nih, bahwa kan tadi kakak bilang salah satu hal yang menyebabkan miositis ini terjadi kan nyeri otot setelah melakukan olahraga berat. Maka dari itu, untuk menghindarinya ialah berhati-hati jangan sampai terkena cedera saat olahraga ataupun kegiatan fisik lainnya. Intinya itu, cara mengatasinya, hindari olahraga atau aktivitas fisik yang berlebihan yang menyebabkan cedera dan peradangan otot pada bagian tubuh. Kemudian bagaimana saran sebagai ahli kesehatan masyarakat? Nah, nantinya insya Allah kan kakak menjadi lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang harus bisa mengedukasi dan mengajak orang-orang sekitar kakak untuk berperilaku sehat. Nah, saran dari kakak yaitu sebisa mungkin hindari olahraga atau aktivitas yang berlebihan yang diperkirakan terlalu rentan menyebabkan cedera dan peradangan otot pada bagian tubuh. Kemudian ketika dirasa adanya ketegangan atau peradangan otot, segeralah istirahatkan tubuh yang dirasa sakit dengan cara menempelkan kompres hangat pada area yang nyeri. Kemudian jika hal ini bukan sekali dua kali terjadi dan semakin sakit gitu dirasa, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan dan dokter agar mengetahui secara rinci kondisi seperti apa nih yang terjadi pada tubuh kita, pada otot-otot tubuh, agar nantinya dilakukan penanganan dini untuk mencegah hal yang lebih fatal ke depannya. Nah, kemudian tindak lanjut dan saran apa yang diberikan dalam mengatasi permasalahan miositis, yang artinya hal ini sudah terjadi nih, sudah berdampak pada kita penyakit miositis itu. Dan bagi mereka yang menderita miositis, proses ini dapat nih menjadi tantangan yang cukup berat karena beberapa alasan, seperti penyakit miositis ini jarang terjadi, yang artinya dokter tidak mungkin segera mengetahui apa yang harus dicari dan apa yang didiagnosis.
Kemudian miositis ini seringkali mulai tampak seperti sejumlah penyakit autoimun yang berbeda. Yang ketiga, miositis memiliki beberapa bentuk yang berbeda yang masing-masing juga sangat beragam. Yang keempat ialah miositis ini dapat terjadi bersamaan dengan penyakit autoimun sehingga tumpang tindih antara penyakit yang satu dengan penyakit yang lainnya. Kemudian gejala miositis ini berbeda pada setiap penderitanya. Karena apa? Karena autoimun tadi gitu dan bentuk-bentuk miositis yang berbeda itu. Jadi ketika merasa ada yang bermasalah nih udah terkait pergerakan tubuh kita sehari-hari yang dirasa sudah tidak normal gitu, segera datangi fasilitas kesehatan atau dokter gitu. Nah, nantinya dokter akan melakukan langkah-langkah sebelum mendiagnosis apa yang terjadi pada diri kita, seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, tes darah, tes diagnostik, dan biopsi otot dan kulit. Dan juga nantinya dokter akan menyarankan beberapa obat-obat ataupun fisioterapi lainnya gitu. Selanjutnya, bagaimana nih kaitan miositis dengan organ pencernaan? Seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwa kan salah satu gejala umum dari miositis ini kan kesulitan menelan gitu kan, dimana otot menelan juga bisa terpengaruh sehingga secara nggak langsung nantinya akan menyebabkan asupan makanan yang masuk ke tubuh kita buruk dan terjadilah penurunan berat badan. Dan untuk beberapa orang mengalami kesulitan mengunyah karena kelemahan otot yang terjadi karena penyakit miositis ini gitu. Sekian penjelasan saya kepada salah satu anggota keluarga saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.